Selamat siang pemirsa, berjumpa dengan saya Maria Rosari di Klimpen News. Berita kali ini datang dari dunia kesehatan. Seperti yang kita ketahui, selama kurang lebih 2 tahun, aktivitas kita terbatas karena adanya pandemi COVID-19. Pastinya telah banyak hal yang berubah, baik dari pola hidup serta gaya hidup di masyarakat. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pandemi yang telah berhasil kita lalui? Bersama dengan rekan saya Victor dan Miranda yang telah terjun langsung ke lapangan. Baik lagi bersama saya Victor. Hari ini saya ingin mewawancarai salah satu pedagang palimo di pasar ini. Oke. Pada saat kasus Covid sedang tinggi, bagaimana dampak bagi kehidupan Ibu? Ke dalam kehidupan. Ya. Ya cek itulah apa sepi. Lagi jualan sepi. Menurun ya, Bu? Iya menurun, tidak cak dulu kan. Yang kedua, setelah masa new normal, apa ada perubahan gaya hidup yang terjadi pada Ibu? Apa? Perubahan gaya hidup gitu. Yo ada. Ada. Ada lah perubahannya yang menurun tadi. Menurun biasanya kan hari omset berapa misalnya itu kan. Besar main. Darinya tinggi sekarang menurun. Biasa, gitu. jadi menurun gitu. Biasanya kan besar, mainnya kecil. Iya. Menurut Ibu, apakah protokol kesehatan masih harus ditetapkan? Tidak perlu lagi kan tidak ada Covid lagi. Oh, tidak perlu lagi. Makasih ya Bu atas waktunya yang diberikan. Yang Bapak siapa? Aan. Pak, pada saat COVID-19 berlangsung, bagaimana dampak bagi kehidupan Bapak? Menurun. Menurun, Pak. Ya. Ini masih menurun ini. Setelah masa new normal, apakah ada perubahan gaya hidup yang terjadi pada Bapak? Ya, lebih hemat. Lebih hemat. Iya, mengencangkan ikat pinggang ini. Lebih hemat lagi. Menurut Anda, apakah protokol kesehatan masih harus ditetapkan? Bisa lagi. Bisa lagi, Pak. Iya, Karena ada lagi. lagi Covid-nya. Nah, terima kasih atas waktunya ya, Pak. Selain pasar tradisional, kami juga mengobservasi masyarakat yang ada di pasar modern dan berikut liputannya. Pada saat kasus COVID sedang tinggi-tingginya, bagaimana dampaknya bagi kehidupan kakak? Wah, kalau aku tipe yang work from home ya. Aku itu sebenarnya sekarang itu lagi mulai buka usaha kayak rentalan kostum ya. Nah, kalau buat aku nggak terlalu berpengaruh, tapi mungkin berpengaruh buat orang yang kerja di PT atau kerja sama orang lah ya. Nah, kalau bagi aku nggak terlalu berpengaruh, tapi ke orang lain pasti berpengaruh banget ya. Ya gitu sih. Iya sih. Jadi kakak itu bekerja dari rumah supaya jadi lancar-lancar aja ya? Iya, lancar aja. Ya. Apakah protokol kesehatan itu masih harus kita lakukan di masa new normal ini? Oh ya jelas, jangan sampai kayak berkembang biak lagi loh, jangan sampai kan. Ya kalau masih bisa dicegah, lebih baik dicegah aja dulu lah. Walaupun ini udah new normal, tapi tetap pakai masker dianjurin kan. Karena belum ada resmi banget kalau kita udah nggak boleh pakai masker gitu. Dianjurin pakai masker lah itu lah. Tidak hanya orang dewasa, para pelajar juga menjadi korban dari COVID-19. Kami menjadikan siswa-siswi SMA Severus 2 sebagai narasumber dan berikut liputannya. Selamat pagi kakak. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Davin, Nama saya Valen. Dari kelas berapa nih? 11 IPS 2. 11 IPS 2. Pada saat COVID-19 yang sedang tinggi-tingginya pada tahun 2020 itu, bagaimana sih dampaknya bagi kehidupan kakak? Mungkin membuat beberapa perubahan ya. Ya. Misalnya perubahan dari kita harus selalu memakai masker di mana-mana. Dan itu mungkin buat kurang nyaman karena pakai masker terus kan. Kalau kakak? Ya, mungkin perubahan aktivitas kali. Iya. Karena kebanyakan daring, jadi kebanyakan di rumah, jarang keluar. Dan ya paling yang biasa yang apa? Yang tidak pernah kita lakukan pada masa Covid itu. Oh, jadi dari perubahan aktivitas dan gaya hidupnya ya. Nah,
Terus setelah masa new normal ini, apakah ada perubahan gaya hidup selain yang seperti tadi memakai masker? Apakah ada perubahan lain dari selain hal-hal itu? Gak banyak sih perubahannya. Mungkin salah satunya itu perubahan dari yang pada saat COVID kan kita harus belajar online. Iya. Dan sekarang sudah banyak yang untuk belajar offline gitu. Kalau dari kakak ada perubahan nggak dari gaya hidup kakak? Kayaknya sama sih, cuman mungkin untuk jaga jarak sama penggunaan masker itu masih diterapin sampai sekarang. Jadi ini pertanyaan terakhir ya, terkait juga dengan pernyataan kakak tadi. Jadi apakah menurut kakak protokol kesehatan itu di masa new normal ini masih harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan ataupun bagaimana? Apakah menurut kakak masih tetap harus kita lakukan? Menurut saya tetap harus dilakukan karena COVID ini belum sepenuhnya hilang di dunia ini kan. Jadi tetap harus diterapkan protokol kesehatannya. Kalau kakak ada tanggapan lain? Sama sih, harus tetap diterapin karena kan belum sepenuhnya COVID itu hilang, masih ada dari beberapa negara yang tingkat COVID-nya itu masih tinggi. Jadi masih harus diterapin protokol. Baiklah teman-teman, sepertinya ini saja yang bisa kami tanyakan dan bisa kami berikan kepada pemirsa. Sampai jumpa di lain waktu, kembali ke studio. Setelah mendengar beberapa pendapat dari berbagai lapisan masyarakat, maka bagaimana pendapat dari tenaga medis mengenai COVID yang telah kita lalui? Bersama rekan saya Miranda yang akan menemani Anda bersama dengan tenaga medis. Selamat pagi pemirsa. Sekarang bersama saya Miranda Gracia Marbun, dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang merupakan seorang tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Caritas. Jadi, saya ini ingin bertanya, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa sebenarnya COVID ini sudah cukup lama ya, 2 tahun. Pertama kali ditemukan itu di Cina pada tahun 2019 dan masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kami adalah, kenapa sih COVID itu bisa cepat sekali menyebar? Kalau kita melihat dari sejarahnya itu bisa dibilang ini penyakit yang baru yang memang dunia kesehatan itu bisa dibilang gagap untuk menghadapinya. Satu, karena memang belum banyak sumber-sumber yang bisa kita jadikan patokan untuk menangani penyakit ini, sehingga itu memerlukan waktu untuk mempelajari itu. Tetapi tenaga kesehatan pun terus harus bergerak cepat agar korban-korban ini tidak semakin banyak. Setelah dipelajari semakin dalam, ternyata diketahui bahwa penyakit ini menyebar melalui udara dan tidak segera mati di udara bebas, sehingga dapat melekat juga di barang-barang yang bukan hanya tubuh manusia, sehingga itu mempercepat proses penularannya. Begitu. Oh, jadi melalui barang pun bisa menularkan virus tersebut. Nah, jadi pertanyaannya itu, saat kapan saja sebenarnya COVID itu bisa menular? Kalau ditanya pada saat kapan saja COVID itu menular, ya bisa kapan saja, karena itu tadi dia bertahan lama di udara bebas pun dia bertahan lama, sehingga bila dia ada di barang-barang suatu barang, bila kita bersentuhan dengan barang itu bisa masuk ke tubuh kita dan menular ke tubuh kita, berkembang di dalam tubuh kita itu sendiri. Setelah mengetahui prosesnya seperti itu, maka tenaga medis ini bergerak untuk mengedukasi masyarakat untuk melakukan kebersihan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan salah satunya juga mencuci tangan. Yang diharapkan dengan melakukan tindakan itu, kuman itu mati, karena ternyata setelah diteliti pun kuman itu mati setelah dengan bahan-bahan desinfektan yang biasa. Setelah masa-masa seperti ini sudah 2 tahun berlalu dan COVID sudah mulai menurun jumlahnya. Nah,
Menurut Ibu, apakah protokol kesehatan di masa new normal ini masih dibutuhkan bagi masyarakat, bagi tenaga medis? Pada dasarnya kalau melakukan protokol kesehatan itu alangkah baiknya kita lakukan. Walaupun pemerintah sudah memberikan kepada masyarakat kebebasan boleh melepas masker di ruangan terbuka. Di ruangan tertutup diharapkan tetap memakai masker, tetap menjaga jarak. Itu alangkah baiknya kalau itu tetap kita lakukan, karena bukan hanya sekedar COVID, apalagi untuk mencuci tangan ya. Untuk mencuci tangan itu seharusnya tetap dilakukan, karena dengan mencuci tangan ini kita dapat mencegah berbagai macam penyakit, bukan hanya COVID saja. Walaupun menjaga jarak, pemerintah masih tetap seharusnya lebih bagus dilakukan. Jadi setelah semua ini, apakah ada pesan dan harapan Ibu bagi masyarakat agar tetap menjaga kesehatan atau seperti apa terhadap masyarakat, pesan Ibu? Itulah kepada masyarakat, tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah menjaga protokol kesehatan, walaupun COVID ini sudah bisa kita atasi. Paling tidak kalau kita membiasakan hidup sehat, membiasakan cuci tangan, membiasakan, paling tidak kalaupun kita memakai masker seperti ini, bukan hanya ini bisa mencegah COVID saja, paling tidak orang-orang yang terkena alergi udara, alergi debu, itu bisa juga diatasi dengan masker. Jadi kalau itu terus kita lakukan, menjadi suatu kebiasaan baru, bukan hanya COVID saja yang bisa kita cegah, penyakit-penyakit yang lain pun bisa kita cegah. Jadi sesuatu hal yang baik itu perlu kita teruskan, walaupun bukan hanya menghadapi COVID ini saja. Nyatanya, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa COVID-19 sudah tidak ada, sehingga menjadi salah satu hambatan bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan COVID-19. Sehingga, himbauan tenaga kesehatan untuk terus melakukan pencegahan seperti mencuci tangan, memakai masker, sangat sulit untuk dilakukan untuk saat ini. Padahal, mencuci tangan, memakai masker, dan lain-lain tidak hanya bisa mencegah COVID-19, tapi penyakit-penyakit lainnya. Demikian informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Klimbon News hari ini. Saya Maria Rosari, mewakili seluruh kerabat kerja saya, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat siang, sampai jumpa. That you travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you